Pikiran manusia itu kuat dan misterius. Ya, kita sering mendengar tentang kekuatan pikiran yang bisa mengubah hidup kita. Tapi seberapa banyak yang kita tahu tentang bagaimana pikiran kita bisa dipengaruhi oleh orang lain? Kita sering tertarik sama ide kalau pikiran dan tindakan kita bisa dikendalikan orang lain. Misalnya dalam pertunjukan hipnotis, kita melihat orang-orang melakukan hal-hal yang tidak biasa di bawah pengaruh hipnosis. Tapi apa sih sebenarnya pengendalian pikiran itu? Apakah itu hanya trik atau ada sesuatu yang lebih dalam yang terjadi di balik layar? Beneran ada atau cuma khayalan aja? Banyak dari kita yang penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang fenomena ini. Di video ini kita akan bahas dua hal yang sering dikaitkan dengan pengendalian pikiran, cuci otak, dan hipnosis. Keduanya sering disalahpahami dan dianggap sama, padahal sangat berbeda. Keduanya memang memengaruhi pikiran, tapi caranya, tujuannya, dan dampaknya beda banget. Cuci otak biasanya digunakan dalam konteks yang lebih negatif dan memaksa. Cuci otak itu proses indoktrinasi yang sistematis dan memaksa. Ini sering digunakan dalam situasi politik atau militer untuk mengubah keyakinan seseorang secara drastis. Tujuannya mengubah keyakinan, nilai, dan perilaku seseorang secara total. Ini bisa sangat merusak dan meninggalkan dampak jangka panjang pada individu yang mengalaminya. Sedangkan hipnosis adalah keadaan fokus dan sugesti yang tinggi. Ini sering digunakan dalam terapi untuk membantu orang mengatasi masalah seperti kecemasan atau kebiasaan buruk. Yuk kita bahas lebih dalam tentang dunia cuci otak dan hipnosis yang menarik dan kadang agak serem ini. Kita akan melihat bagaimana keduanya bekerja, apa yang membuat mereka efektif, dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita dari pengaruh negatif. Kalau dengar kata cuci otak, pasti kebayang eksperimen pemerintah yang jahat atau pemimpin sekte yang mengendalikan pengikutnya. Cuci otak itu proses yang bertujuan mengubah total identitas seseorang, mengikis keyakinan lama dan menggantinya dengan ideologi baru dari luar. Prosesnya nggak instan, butuh pendekatan yang berkelanjutan dan berlapis-lapis, pakai kombinasi teknik manipulasi psikologis. Tujuannya, menghancurkan jati diri seseorang dan membuka terhadap ide-ide baru. Cuci otak paling efektif kalau orangnya terisolasi dan rentan. Tujuan sekte itu mengendalikan anggotanya dan cuci otak ke relasnya. Bayangin kamu dipisahkan dari semua yang kamu kenal dan sayang. Kamu sendirian, tanpa ada yang bisa kamu ajak bicara atau berbagi perasaan. Keluarga, teman, sumber informasi, hilang semua. Kamu merasa terputus dari dunia luar seolah kamu berada di dalam gelembung yang tidak bisa ditembus. Isolasi ini adalah kunci dari cuci otak. Tanpa interaksi sosial, kamu mulai meragukan realitasmu sendiri. Isolasi menciptakan kekosongan dalam hidup seseorang. Kekosongan yang bisa diisi manipulator dengan ideologinya sendiri. Isolasi punya beberapa tujuan. Pertama, menghilangkan sumber dukungan dan informasi yang berlawanan. Dengan menghilangkan akses ke keluarga dan teman, manipulator memastikan bahwa tidak ada yang bisa memberikan perspektif berbeda atau menentang ide-ide yang dipaksakan. Orang itu nggak bisa lagi minta bantuan orang terdekat atau membantah ide-ide yang dipaksakan. Mereka merasa terjebak dan tidak punya pilihan lain. Kedua, isolasi bikin orang bergantung sama manipulator. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang bikin orang lebih gampang kena sugesti. Dia jadi ngandelin penculiknya untuk kebutuhan dasar, kayak makanan, tempat tinggal, dan interaksi sosial. Manipulator menjadi satu-satunya sumber kenyamanan dan keamanan. Ketergantungan ini menciptakan ketidakseimbangan kekuatan yang bikin orang lebih gampang kena sugesti. Mereka mulai meragukan diri sendiri dan lebih percaya pada manipulator. Ketiga, isolasi bikin bingung dan kehilangan arah. Dipisahkan dari lingkungan dan rutinitas yang biasa, jati dirinya mulai terkikis. Mereka merasa tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Dipisahkan dari lingkungan dan rutinitas yang biasa, jati dirinya mulai terkikis. Mereka merasa tersesat dan tidak tahu harus berbuat apa. Identitas mereka mulai memudar, dan mereka menjadi lebih mudah dibentuk. Dia jadi lebih mudah dibentuk, lebih mau menerima realitas versi si manipulator. Mereka mulai menerima apa yang dikatakan manipulator sebagai kebenaran mutlak. Kombinasi isolasi fisik dan emosional jadi lahan subur buat pesan manipulator. Manipulator bisa menanamkan ide-ide mereka dengan lebih mudah.
Cuci otak nggak cuma ngandelin isolasi. Isolasi memang langkah pertama, memisahkan individu dari lingkungan yang mendukung mereka. Tapi itu baru permulaan. Tapi juga pakai kombinasi tekanan dan rasa takut. Tekanan ini bisa datang dari berbagai arah, membuat individu merasa terpojok dan tidak punya pilihan lain. Taktik ini dipakai buat menghancurkan perlawanan dan memaksa orang untuk ikut ideologi yang diinginkan. Tekanan bisa macam-macam, bisa berupa tekanan sosial dari kelompok, atau tekanan mental dari manipulasi terus-menerus. Bisa konstan dan gak henti-henti, kayak tetesan air yang mengikis batu. Tekanan ini bisa sangat halus, tapi mematikan, mengikis ketahanan mental individu sedikit demi sedikit. Orang itu dibombardir terus-menerus dengan pesan manipulator lewat ceramah, sesi kelompok, bahkan pengakuan paksa. Setiap hari mereka dihadapkan pada informasi yang sama, membuat mereka mulai meragukan keyakinan mereka sendiri. Rasa takut juga jadi senjata ampuh. Ketakutan ini bisa ditanamkan melalui ancaman langsung atau melalui cerita-cerita menakutkan tentang apa yang terjadi pada mereka yang tidak patuh. Orang itu bisa diancam kekerasan fisik, hukuman, atau dikucilkan dari kelompok. Ancaman ini membuat mereka merasa tidak aman dan selalu waspada. Rasa takut ini bikin orang terpaksa nurut. Mereka mulai mengikuti perintah bukan karena setuju, tapi karena takut akan konsekuensinya. Tekanan dan rasa takut menciptakan kecemasan dan ketidakpastian terus-menerus. Mereka tidak pernah merasa benar-benar aman. Selalu ada rasa cemas yang mengintai. Mereka terjebak dalam lingkaran takut dan patuh. Kemauannya terkikis perlahan oleh manipulasi yang gak ada habisnya. Pada akhirnya mereka menjadi bayangan dari diri mereka yang dulu sepenuhnya bercampur. Beda sama cuci otak yang memaksa, hipnosis itu didasari kerjasama. Ini keadaan fokus dan sugesti tinggi yang alami, yang kita semua pernah alami. Ingat waktu kamu asik baca buku, nonton film, atau melamun? Kamu saking fokusnya sampai dunia luar kayak hilang gitu aja. Ini semacam trans sehari-hari, keadaan fokus yang mirip kayak pas hipnosis. Hipnosis sering disalahartikan gara-gara digambarin aneh-aneh di film. Hipnosis bukan pengendalian pikiran, di mana si penghipnosis bisa bikin kamu ngelakuin hal yang nggak kamu mau. Saat transhipnosis, orang jadi lebih terbuka sama sugesti. Sugesti ini bisa dipakai buat berbagai hal, dari ngilangin kebiasaan buruk sampai ngurangin rasa sakit. Kuncinya, orang itu harus mau kerja sama penghipnosis dan terbuka sama kemungkinan perubahan. Hipnosis nggak pakai kekuatan khusus atau hal mistis. Ini cuma cara berkomunikasi sama pikiran bawah sadar, bagian pikiran kita yang bekerja di bawah kesadaran. Pikiran bawah sadar ini yang ngatur banyak perilaku dan kebiasaan otomatis kita. Jadi kalau kita bisa akses, bisa bikin perubahan yang bertahan lama. Ingat, orang yang dihipnosis tak punya kendali. Hipnosis sudah dipakai berabad-abad untuk berbagai tujuan. Sekarang, hipnosis diakui sebagai alat terapi yang berharga. Hipnoterapi, penggunaan hipnosis untuk tujuan terapi, dipraktikkan oleh profesional berlisensi untuk membantu mengatasi berbagai masalah. Hipnosis bisa efektif banget buat masalah kecemasan, stres, dan fobia. Dengan membantu orang rileks dan mengakses pikiran bawah sadarnya, hipnoterapi bisa bantu mereka menemukan dan mengatasi akar penyebab ketakutan dan kecemasannya. Hipnosis juga menjanjikan untuk mengatasi rasa sakit. Hipnosis bisa mengubah cara otak memproses sinyal rasa sakit, mengurangi rasa sakit tanpa obat. Meskipun bukan obat ajaib, hipnosis bisa jadi alat yang berharga untuk pengembangan diri. Sekarang, perbedaan cuci otak dan hipnosis udah jelas ya. Cuci otak itu proses pemaksaan dan merusak yang bertujuan mengendalikan seseorang sepenuhnya. Sebaliknya, hipnosis adalah proses kerjasama dan terapeutik yang bertujuan memberdayakan individu. Cuci otak pakai isolasi, tekanan, dan rasa takut. Hipnosis pakai relaksasi dan sugesti. Cuci otak seringkali punya efek permanen dan merusak, sedangkan hipnosis biasanya sementara dan memberdayakan. Cuci otak identik dengan kerahasiaan dan penipuan. Sebaliknya, hipnosis itu proses transparan di mana orang tersebut sepenuhnya sadar apa yang terjadi dan bisa milih ikut atau enggak. Memahami perbedaan ini membantu kita mengerti implikasi etis dari masing-masing. Pikiran manusia itu tangguh, tapi juga rentan. Kita mampu melakukan hal-hal hebat, tapi kita juga gampang kena manipulasi dan pengaruh.
Cuci otak dan hipnosis adalah dua contoh yang bertolak belakang tentang bagaimana pikiran bisa dipengaruhi. Cuci otak dengan taktik pemaksaannya menunjukkan sisi gelap dari pengaruh ini. Hipnosis dengan aplikasi terapinya menunjukkan potensi perubahan positif. Pada akhirnya, kekuatan pikiran kita terletak pada kemampuan kita untuk memilih. Kita bisa memilih untuk berpikir kritis, mempertanyakan apa yang kita dengar, dan melawan upaya untuk mengendalikan pikiran dan keyakinan kita. Dengan memahami mekanisme pengaruh, kita bisa lebih melindungi diri dari manipulasi dan memanfaatkan kekuatan pikiran kita untuk kebaikan.